Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Syakira. Kami dari kelompok 3 Istika ingin presentasikan tentang tugas kelompok kami. Di sini yang pertama ada energi potensial. Definisi energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya terhadap suatu acuan atau karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Energi ini belum menghasilkan gerakan, tetapi berpotensi untuk berubah menjadi energi lain, misalnya energi kinetik. Jenis-jenis energi potensial yang pertama ada energi potensial gravitasi. Energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya dari permukaan bumi. Rumus P sama dengan M kali G kali H. Yang kedua ada energi potensial elastis. Energi yang tersimpan pada benda elastis, misalnya pegas atau karet, gelang, saat diregangkan atau ditekan. Yang ketiga ada energi potensial listrik. Energi yang dimiliki muatan listrik karena posisinya dalam medan listrik. Yang keempat ada energi potensial kimia. Energi yang tersimpan dalam ikatan kimia suatu zat. Dapat dilepaskan melalui reaksi kimia, misalnya pada makanan, baterai, atau bahan bakar. Pemanfaatan energi potensial yaitu ada energi potensial gravitasi digunakan pada PLTA, air jatuh dari bendungan, memutar turbin menghasilkan listrik. Energi potensial elastis digunakan pada katapel, panah, dan suspensi kendaraan. Ada lagi energi potensial listrik digunakan pada kapasitor, baterai, dan sistem kelistrikan. Energi potensial kimia digunakan dalam makanan untuk energi tubuh, baterai untuk listrik, bahan bakar untuk kendaraan. Terus yang kedua ada definisi energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin besar massa dan kecepatan benda, semakin besar energi kinetiknya. Rumus EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Jenis-jenis energi kinetik. Yang pertama ada energi kinetik translasi, energi karena benda bergerak berpindah tempat. Contoh, mobil maju, bola menggelinding. Kedua, ada energi kinetik rotasi. Energi karena benda berputar pada polarnya, kipas angin, roda sepeda, dan turbin. Yang ketiga ada energi kinetik getaran. Energi karena benda bergetar atau bergerak bolak-balik. Contoh, senar gitar yang dipetik, molekul udara saat menghasilkan bunyi. Pemanfaatan energi kinetik. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menjadi energi kinetik air jatuh memutar turbin. Pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), energi kinetik angin menggerakkan baling-baling turbin. Transportasinya ada mobil, kereta, motor bergerak menggunakan energi kinetik. Terus ada olahraga, yaitu aktivitas berlari, melempar, berenang, memanfaatkan energi kinetik tubuh. Kipas angin dan mesin, yaitu putaran baling-baling atau motor berasal dari energi kinetik. Yang ketiga ada definisi energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan atom atau molekul suatu zat. Energi ini dapat dilepaskan atau diserap melalui reaksi kimia, misalnya pembakaran, respirasi, atau reaksi elektrokimia. Jenis-jenis energi kimia ada energi kimia pada bahan bakar fosil, tersimpan dalam minyak bumi, gas alam, batu bara, dilepaskan melalui pembakaran untuk menghasilkan panas atau listrik. Yang kedua ada energi kimia pada makanan, tersimpan dalam karbohidrat, lemak, dan protein, digunakan tubuh melalui proses metabolisme untuk aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada energi kimia pada baterai atau acu,
tersimpan dalam reaksi elektrokimia di dalam baterai. Digunakan untuk menghasilkan listrik pada perangkat elektronik. Yang keempat, ada energi kimia pada bahan peledak atau zat kimia tertentu. Tersimpan dalam ikatan molekul bahan peledak, misalnya TNT. Dilepaskan secara cepat menghasilkan energi panas, cahaya, dan gelombang kejut. Pemanfaatan energi kimia ada bahan bakar, yaitu bensin, LPG, solar untuk kendaraan dan mesin. Ada makanan, sumber energi utama tubuh manusia untuk bergerak dan berpikir. Terus ada baterai dan acu, memberi daya pada HP, laptop, kendaraan listrik. Ada industri, yaitu proses peleburan logam, produksi pupuk, dan reaksi kimia lainnya. Dan terakhir, bahan peledak, digunakan pada tambang, konstruksi, dan kembang api. Lalu yang keempat ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan muatan listrik melalui suatu penghantar. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu energi listrik statis dan energi listrik dinamis. Energi listrik dinamis adalah energi yang muncul akibat adanya perbedaan muatan listrik yang terakumulasi pada suatu benda, misalnya listrik statis pada rambut saat digosok dengan sisir. Lalu, energi listrik dinamis adalah energi listrik yang dihasilkan dari aliran elektron secara terus-menerus melalui penghantar. Contohnya arus listrik dari baterai atau pembangkit listrik. Pemanfaatannya adalah sebagai penerangan, alat rumah tangga, transportasi listrik, mesin industri, dan juga komunikasi. Yang kelima ada energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerak dan posisi atau ketinggiannya. Jenis-jenisnya ada energi kinetik, yaitu energi karena benda bergerak. Contohnya, bola yang menggelinding atau kipas angin yang berputar. Yang kedua ada energi potensial, energi karena posisi atau ketinggian benda. Contohnya air di bendungan sebelum mengalir ke turbin atau batu yang berada di tepi tebing. Pemanfaatannya untuk menggerakkan mesin, pembangkit listrik, kincir angin PLTA, olahraga, dan alat sederhana seperti katrol dan roda gigi. 6. Energi panas atau thermal. Energi yang berasal dari pergerakan partikel dalam bentar ke atas dulu. Berasal dari pergerakan partikel dalam suatu zat makin tinggi suhu. Makin tinggi suhu, maka makin besar energi panasnya. Jenis-jenis yaitu panas matahari atau solar thermal. Yang kedua, panas bumi atau geothermal. Yang ketiga, panas hasil pembakaran, misalnya dari kayu, minyak, gas, batu bara. Pemanfaatannya yaitu yang pertama ada pemanas air rumah tangga atau solar water heater. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, geothermal power plant. Yang ketiga ada proses industri atau pengeringan, peleburan, pemanasan ruangan. Yang ketujuh ada energi nuklir, energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom, baik melalui fisi, pembelahan inti berat, maupun fusi atau penggabungan inti ringan. Jenis-jenis. Yang pertama, fisi nuklir dipakai di PLTN sekarang. Yang kedua, fusi nuklir masih tahap riset, contoh reaktor ITER. Pemanfaatannya yaitu satu pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN, yang kedua produksi isotop radioaktif untuk medis atau radioterapi diagnosis. Yang ketiga bahan bakar kapal selam atau kapal induk bertenaga nuklir. Yang terakhir ada sterilisasi alat medis dan bahan pangan. Yang ke-8, energi cahaya. Energi cahaya adalah bentuk
radiasi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. 1. Foton adalah partikel penyusun cahaya yang seperti partikel-partikel energi kecil. Matahari adalah bintang terdekat dengan planet bumi dan memancarkan energi cahaya. Jenis-jenis energi cahaya: gelombang radio, gelombang mikro, radiasi informasi cahaya tampak, radiasi ultraviolet, dan sinar X dan sinar gamma. Pemanfaatan energi cahaya meliputi produksi listrik melalui panel surya, pencahayaannya ruangan dengan lampu fotosintesis pada tumbuhan, pengeringan pakaian dan bahan makanan, hingga penggunaan dalam teknologi seperti sensor cahaya, kamera, dan terapi medis. Yang ke-9, energi bunyi. Dalam fisika, energi bunyi merupakan salah satu bentuk energi bunyi merupakan sebuah gelombang mekanik dan terdiri dari osilasi, kompresi, elastis, dan osilasi perpindahan fluida. Oleh karena itu, medium transmisi berperan sebagai penyimpanan untuk energi potensial dan energi kinetik. Jenis energi bunyi seperti infrasonik atau frekuensi 2 Hz. Yang kedua, audisonik, frekuensi 20 Hz. Dan yang terakhir, ultrasonik, frekuensi 20 Hz. Pemanfaatan energi bunyi meliputi bidang teknologi kesehatan dan eksplorasi, contohnya pengusahaan sonar untuk mendeteksi dasar jalur ultrasonografi USG untuk pencitraan medis, serta mikrofon untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik. Lalu ada energi terbarukan. Energi terbarukan ini dibagi jadi 4 sumber energi. Yang pertama ada matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari adalah energi dari sinar matahari yang berasal dari reaksi nuklir di inti matahari dan dapat dikonversi menjadi panas ataupun listrik. Contoh pemanfaatannya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang kedua ada pemanas air atau ruangan, dan yang ketiga sebagai penerangan di daerah terpencil. Lalu ada sumber energi angin, yaitu energi yang dihasilkan dari pergerakan udara akibat perbedaan tekanan atmosfer yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Pemanfaatannya itu adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dan sebagai kincir angin. Lalu ada air, yaitu energi yang dihasilkan dari aliran atau jatuhan air seperti sungai atau bendungan yang mengandung energi kinetik. Contoh pemanfaatannya itu sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, ada pompa dan kincir air untuk irigasi, dan cadangan listrik dari bendungan. Yang terakhir ada panas bumi atau geotermal, yaitu energi panas yang berasal dari dalam bumi seperti uap, air panas, dan batuan panas. Contoh pemanfaatannya itu sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang kedua sebagai pemanas ruangan atau air, dan yang ketiga sebagai industri dan pengeringan hasil pertanian. Lalu ada energi tak terbarukan, dibagi menjadi 3. Ya, pertama ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi adalah campuran kompleks hidrokarbon cair yang terbentuk dari sisa-sisa organisme purba selama jutaan tahun dan terkubur di bawah tekanan dan panas bumi. Jenis-jenisnya ada bensin, solar, minyak tanah, aspal, dan pelumas. Contoh pemanfaatannya itu sebagai bahan bakar kendaraan, aspal jalan, pelumas, bahan baku plastik, dan petrokimia. Lalu ada gas alam. Gas alam itu campuran gas fosil, terutama metana, dari sisa organisme purba yang terperangkap di dalam bumi. Jenisnya ada LPG, LNG, dan CNG. Pemanfaatannya itu sebagai bahan bakar rumah tangga, industri pupuk dan kimia,
dan juga pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang terakhir ada batu bara. Batu bara itu bahan bakar fosil padat dari sisa tumbuhan purba yang terkubur jutaan tahun, kaya akan karbon. Jenisnya ada anthracite, bituminous, lignite, dan subbituminous. Contohnya, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, industri baja dan semen, dan juga sumber panas industri. Tugas uraian. Yang pertama, di suatu daerah pesisir, masyarakat sering mengalami pemadaman listrik karena pasokan energi dari pusat tidak stabil. Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin. Menurutmu, faktor apa saja yang harus diperhatikan sebelum pembangunan pembangkit tersebut? Yang B, berikan minimal 2 keuntungan dan 1 kendala dari pengguna tenaga angin di daerah pesisir. PLT angin daerah pesisir. A. Faktor yang harus diperhatikan sebelum pembangunan PLT angin menurut saya. Potensi kecepatan dan kestabilan angin di daerah pesisir. Ketersediaan lahan yang cukup dan jauh dari pemukiman padat. Dampak lingkungan dan sosial seperti gangguan kebisingan atau terhadap migrasi burung. Aksesibilitas lokasi untuk pembangunan dan pemeliharaan biaya pembangunan dan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik lokal. Yang B, keuntungan dan kendala. Keuntungan energi angin bersifat terbarukan dan ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari pusat. Kendala, fluktuasi angin yang tidak menentu bisa memengaruhi kestabilan pasokan listrik. Nah, yang kedua, perhatikan gambar dari solar thermal dan juga solar PV. Jelaskan secara lengkap perbedaan antara solar thermal dengan solar PV. Solar thermal, cara kerjanya itu menggunakan panas matahari untuk memanaskan fluida. Fluida panas bisa dipakai langsung sebagai air panas untuk mandi atau sebagai pemanas ruangan, serta bisa dipakai untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin listrik. Output utamanya ialah energi panas. Komponennya terdiri dari kolektor surya dan tangki penyimpanan. Biasanya lebih sering dipakai untuk aplikasi pemanas langsung. Sedangkan solar PV, cara kerjanya itu menggunakan efek fotovoltaik, di mana cahaya matahari langsung diubah menjadi listrik dengan bantuan sel surya. Output utamanya ialah energi listrik. Komponennya terdiri dari panel surya, inverter, dan baterai. Umumnya, ia lebih rendah dibanding solar thermal dalam mengubah energi matahari, tapi lebih praktis untuk dipasang. Dipakai untuk sumber listrik rumah tangga, lampu jalan surya, dan lainnya. Soal yang ketiga, bayangkan kalian adalah tim konsultan energi yang diminta pemerintah daerah untuk mengurangi penggunaan energi fosil. A. Tentukan satu jenis energi terbarukan yang paling cocok digunakan di wilayah kalian. Yang B. Jelaskan alasan pemilihan berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, dan lingkungan. Menurut saya, jenis energi terbarukan yang cocok yaitu tenaga surya. Alasannya karena kondisi geografis Indonesia berada di daerah tropis dengan intensitas cahaya matahari tinggi sepanjang tahun, lebih ekonomis untuk skala rumah tangga dibandingkan PLTA atau PLTA angin, dan ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi udara maupun suara. Lalu yang keempat, jelaskan bagaimana cara kerja teknologi pembangkit energi terbarukan berikut ini. Yang A, kincir angin, B, panel surya, C, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama, kincir angin bekerja dengan memanfaatkan energi kinetik dari angin. Saat angin bertiup, baling-baling kincir berputar dan menghasilkan gerakan rotasi. Putaran baling-baling ini diteruskan ke poros yang terhubung ke gearbox, yaitu alat yang berfungsi
menyesuaikan kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan generator. Setelah itu, poros memutar generator sehingga energi mekanik dari angin diubah menjadi energi listrik yang siap digunakan atau disalurkan ke jaringan listrik. Lalu, panel surya bekerja dengan prinsip efek fotovoltaik. Ketika cahaya matahari mengenai lapisan semikonduktor di dalam sel surya, energi dari foton akan melepaskan elektron dari atomnya. Perpindahan elektron ini menimbulkan aliran arus listrik searah karena listrik ke rumah dan jaringan menggunakan arus bolak-balik. Maka arus searah dari panel dialirkan ke inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik. Dengan begitu, energi dari matahari bisa langsung digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bekerja dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian air di bendungan sehingga tercipta energi potensial. Air yang ditampung di reservoir dialirkan melalui pipa besar atau penstock menuju turbin dengan tekanan tinggi. Aliran air tersebut memutar sudut turbin hingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran. Turbin kemudian menggerakkan generator yang mengubah energi mekanik itu menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke gardu listrik sebelum disalurkan ke konsumen. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan distilasi dan prinsip dasar yang digunakan dalam metode ini. Sebutkan minimal 2 contoh penerapan distilasi dalam kehidupan sehari-hari atau industri. Jawabannya, distilasi adalah metode pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Campuran dipanaskan sampai komponen dengan titik didih lebih rendah menguap. Uap tersebut kemudian didinginkan atau dikondensasikan menjadi cairan terpisah, sehingga diperoleh fraksi-fraksi yang berbeda. Prinsip dasar. Yang pertama, pemanasan untuk menghasilkan uap dari komponen yang lebih mudah menguap atau titik didih rendah. Yang kedua, pendinginan uap sehingga mengembun menjadi cairan terpisah atau kondensasi. Yang ketiga, pengulangan. Jika perlu destilasi bertingkat atau rektifikasi untuk meningkatkan kemurnian. Contoh penerapan yaitu yang pertama, contoh penerapannya pemanasan untuk menghasilkan uap dari komponen yang lebih mudah menguap atau titik didih rendah. Yang kedua, pendinginan uap sehingga mengembun menjadi cairan terpisah atau kondensasi. Ketiga, pengulangan. Jika perlu, destilasi bertingkat atau rektifikasi untuk meningkatkan kemurnian. Contoh penerapan. Yang pertama, penyulingan minyak bumi di kilang. Memisahkan bensin, kerosin, diesel, dan lain-lain. Yang kedua, produksi minuman beralkohol distilasi, mis, arak, atau vodka. Yang ketiga, penyulingan air. Membuat air distilasi untuk laboratorium atau menghilangkan garam atau impuritas. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.